Oke, SOP tiga standar dibuat oleh jenis masing-masing. Terus nanti direview oleh SPMI, ATM. Pertanyaan saya, kebijakan akademik SMP buat. Pimpinan itu maksudnya kalau di sini bebas. Betul. Yang SPMI nya dong. Pimpinannya tak payah. Apa masuk pimpinan dulu bisa lihat, itu kamu. Mungkin ya biasanya dibikin oleh SPMI sendiri. Tapi tentu dia akan berkonsultasi dan minta pendapat dari bagian-bagian lain. Kita seharusnya kan lebih masuk ya, tahu banyak hal. Ya, kalau membuat sementara kebijakan betul itu kan tidak bisa orang yang berpengalaman. Kita kan tahu semua. Ada pimpinannya yang mau buat. Pimpinannya yang mau buat. Kembali lagi ke SPMI. Kan begitu, biasanya kan gitu. Kalau pimpinan, kalau pimpinan mau bikin, oke Pak. Tapi kalau pimpinan mau bikin, balik lagi ke SPMI. Kan begitu Pak. Oh, Pak Lalu baru sampaikan lagi. Siapa? Jika kita membangun, kita harus biar mantap. Oke, apa ya? Kan tadi dikatakan filsafat dari kepemimpinan modul adalah total quality management. Jadi ya, salah satu aspek yang penting adalah quality first. Sehingga kita harus mulai dari stakeholder kita. Stakeholder kita sampai kita harus melakukan survei harapan dari stakeholder kita. Dan kami lakukan itu Pak. Jadi kita melakukan survei harapan dari stakeholder kita, kemudian itu menjadi masukan di dalam melakukan perencanaan strategi analisis SWOT. Sehingga dari situ muncul lagi yang namanya Resra jangka waktu 10 tahun. Kemudian direktur lagi untuk yang 5 tahunan KIP. Ya. KIP kemudian yang tahunan salah butuh. Jadi kalau kita mau membuat itu memang harus berpikir total. Jadi kebijakan buku yang dibuat itu harus sejalan dengan visi-misi. Visi-misi itu harus sejalan dari analisis SWOT. Ya. SWOT. Ya, kemudian ketika kita membuat standar mutu ini juga harus mengacu kepada kesempatan ya kita masuk ban BT. Paling enak kita memakai ban BT. Ban BT kita breakdown ke dalam SMP, kemudian di breakdown lagi kita bawa ke siapa. Kita jadi sama buku masing-masing yang bekerja. Seperti itu Pak. Ya, betul. Cuma biasanya yang saya sampaikan tadi adalah memang kita berpikir seperti itu. Kalau saya adalah bahwa ketika membuat itu kita harus meetingnya lebih luas. Nah itu misalnya rektor atau ketua sama wakil ketua. Kalau perlu ada yayasan di situ, sekedar memberikan support dukungan dan sebagainya. Kemudian baru, tapi salah satunya adalah SPMI di situ. Semua memberikan masukan, semua mungkin akan membuat itu, tapi yang merangkumkan finalnya adalah tetap SPMI. Karena bagaimana juga yang lain. Tapi contoh, misalnya waktu saya di tempat saya yang lama maupun sekarang sama. Semua bisnis proses saya gambarkan. Tapi saya kasih ke SPMI, dia lanjutin. Kita berpikir sasaran mutu seperti apa dan lain sebagainya. Kita sama-sama berpikir. Tapi biasanya kan final untuk merangkumkannya itu pasti ada yang punya gawean, pasti punya ada yang mesti kerjakan. Gitu. Jadi tetap aja ada yang mesti menjadi yang cuci-cucinya gitu. Kita boleh jalan, tapi kan ada orang yang harus cuci-cuci. Nah itu harus kita tentukan jelas. Dan semua yang kita bicarakan dalam itu merupakan satu kebijakan-kebijakan yang intinya dan sebagainya. Saya masih ingat ketika dulu waktu kami bikin ISO tahun 96, itu kami itu di training waktu itu sangat gelap, tidak ada yang tahu. Kita pakai konsultan juga dari TGM dan itu training berapa kali? Training ulang lagi, semua awam sekali tidak mengerti apalagi teknologi dan sebagainya. Orang TGM, orang SDM juga tidak tahu apa itu pendidikan. Mereka karena ini episode berasal dari manufacturing,
bagaimana pengukuran jelas, kita mengukur apa di perguruan tinggi. Dan itu akhirnya kita mencoba menyesuaikan klausul-klausul itu ada 20 elemen Pak ya, kalau saya nggak salah sekarang sudah diringkas menjadi berapa dan sebagainya. Itu kita mencoba untuk mentranslate bagaimana di sana dan sini. Walaupun sekarang sudah menggunakan IMA 2 itu, education dan sebagainya. Nah itu ruwet bukan mudah. Orang konsultannya juga sini dalam pendidikan, kita sendiri mencoba untuk mensinkronisasi berapa-apa, tapi akhirnya dapat juga dan disetujui. Sekedar sharing aja Bapak Ibu sekalian. Ketika dulu saya di tempat saya lama kita di audit pertama, mereka tidak punya auditor di dalam negeri. Apa yang dilakukan? Ketuanya sendiri orang Kanada, dan dia panggil satu lagi dari Australia, yang mereka sudah benar dengan negeri. Tidak cukup berdua, dia pakai subjek ekspor. Propertis 3 menjadi subjek ekspor. Jadi ketika dia tanya ke kita dan sebagainya, kita bilang begini, dia minta proof dari propertis 3. Profesor Aryan, benar bro, begini dia baru jalan. Pada waktu itu, ini sharing aja pengalaman dan sebagainya. Dan itu memang ada, makanya ada standar-standar bukan standar di sini yang berbeda seperti itu. Dan setelah itu baru SGS yang lain baru mulai mengerti tentang pendidikan dan sebagainya. Terus sekarang sudah semua jalan yang baik. Dan pada waktu itu saling meramah. Yang tadi, kalau tadi tidak ada tanda tidak apa, tapi bikin aja berani ini kan. Ya sejak orang Jawa Timur kan, takut. Sikat dulu aja. Ibu-ibu, kalau di Jawa ini di mana ibu-ibu ya, benar. Gitu kan? Hari makan ya pakai lima. Saya suka bola masalahnya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi hal ini kita perlu pikirkan secara strategi. Terus nanti kita harus lakukan. Tapi jangan khawatir deh. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau itu jalan yang benar dengan jadwal yang bagus, juga pakai strategi Bu. Strategi, jangan berpikir bahwa semua orang langsung senang gitu loh. Tadi yang disampaikan Bapak itu bagus. Karena sosialisasinya, pakai poster, pakai apa dan sebagainya, supaya demam itu dibangkitkan. Gaungnya dibangkitkan dulu. Wah kita bangkit dan sebagainya. Walaupun memang aku ada yang udah suka dengan sama kerjaan, tapi tidak apa. Tapi secara umum semua environment, suasana akademiknya dibuat bahwa sekarang kita mau SPI. Dan SPI adalah salah satu kebutuhan yang kita harus lakukan. Bikin kata-kata tadi, bikin kata-kata yang membangun. Karena dengan demikian akan menggugah perasaan, menggugah semua orang harus membuat dan harus mengikuti cara tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan. Kita masih punya jalan yang cukup banyak. Sekarang baru jam 5:10. Jam 5:11. Ada pertanyaan? Ya, tak ya Ibu. Oh, ini menarik nih. Saya pernah mendengar ini kata SPMI itu proses bisnis ini tepatnya di mana Pak? Bapak Ibu sekalian, begini. Kalau saya cara menjelaskan supaya Ibu langsung nangkap, saya pikir belum benar. Gini, bisnis itu bukan berarti harus profit. Kegiatan untuk melakukan sesuatu itu proses bisnis. Jadi kalau di dalam orang komputer itu ada namanya bisnis proses. Kalau saya ngomongin orang komputer, pasti ada sedikit cepat. Nangkap, kenapa? Itu ada waktu kuliah bisnis proses. Jadi misalnya Ibu melakukan satu kegiatan penerimaan mahasiswa baru, itu bisnis proses. Prosesnya mulai dari apa dulu? Itu bisnis proses. Termasuk di dalam itu ada namanya BPR, Business Processing Engineering. Menanam proses bisnis. Itu mereka proses. Jadi jangan terjebak oleh kata-kata bisnisnya, terus berpikir bahwa itu jual-jualan. Tidak tuh. Itu apa yang kita bisa? Bisa seperti itu,
itu bagiannya ikut membantu itu sendiri. Itu. Jadi jangan terjebak dari kata-kata bisnisnya terus mengatakan ini apa ini? Saya masih ingat tuh waktu saya training memberikan training di Jakarta kan sama ada yang bilang Pak dari tadi Bapak sebut kalau tadi saya mengingat proses saya waktu di Jakarta dulu saya bilang bisnis proses akhirnya saya punya protes. Nah kita perguruan tinggi jadi lagi Bapak maunya merasakan bisnis proses terus. Ada yang pergi kalau orang perguruan tinggi. Wah ini lagi-lagi dua ini coba ya. Orang itu tidak tahu apa yang saya tahu dan sebagainya. Ini salah, cara berpikir salah. Jadi ada hal-hal yang kalau di dalam proses, di dalam pekerjaan itu proses bisnis. Jadi kadang-kadang istilah bisnis itu tidak berarti bahwa kita jual-jualan atau profit dan sebagainya. Jelas, kegiatan satu mekanisme proses. Ya Pak. Masih sharing beberapa teman-teman. Jadi kalau di perbanas kita harus menyadarkan pada seluruh persen karyawan yang namanya konsumen itu ada yang internal dan eksternal. Jadi dalam proses bisnis itu kita harus tahu konsumen ini siapa. Jadi konsumennya siapa. Jadi siapa pemakainya. Dan proses bisnis ini memang harus dikembangkan. Tahun yang lama itu kita pakai namanya quality plan. Dan proses bisnis itu memang tidak enak didengarkan di dunia pendidikan. Sehingga kita ganti nama proses pendidikan. Bisnis dengan pendidikan. Oke. Ya, proses Nah, bagaimana prosesnya itu kalau di tempat kami kita mulai dari PRD.